SMK bisa. SMK SMK Luar biasa. tepuk tangan. Baiklah, saat ini kita akan mendengarkan materi efektivitas belajar di SMK Negeri 1 Amurang yang akan disampaikan oleh Wakil Sarpras. Saya sebut dengan hormat Bapak Ferry O. Rimper SPD. Dan lebih jelas sebentar nanti akan diperkenalkan langsung oleh pemateri, dan saya persilakan ketua kelas hari ini untuk melaporkan. Duduk istirahat. Gerak. Bersiap, gerak. Lapor peserta MTLS tahun ajaran 2021-2022. Perwakilan yang dituju jurusan siap. Lanjutkan. Duduk istirahat, gerak. Ya, laporan sudah diterima. Dipersilakan pemateri untuk menyampaikan materi dengan judul materi efektivitas belajar di SMK Negeri 1 Amurang. Persilakan. Oke, selamat siang adik-adik. Salam jumpa buat kita semua. Pak Guru berharap Anda dalam keadaan yang sehat. Dan kami berharap juga adik-adik yang ada di rumah, termasuk Anda di sini dalam keadaan yang sehat, tetapi bahagia bersama dengan orang tua. Oke, kita sedang mengikuti kegiatan MPLS. Kalau boleh Pak Guru bertanya, apa itu MPLS? Oke, terima kasih. Tepuk tangan semua. Pintar-pintar. Pintar-pintar semua. Semangat. Mudah-mudahan. Kami juga berharap, mudah-mudahan di rumah juga sangat responsif seperti ini. Di rumah Anda aktif juga seperti di tempat ini. Oke. Sebelum Pak Guru melanjutkan pemberian materi ini, Pak Guru akan memperkenalkan nama saya. Ini kenal ini. Ini artis SMK. Nama saya Ferry O. Rimper SPD. Yang O itu Over. Ya, Anda boleh catat. Kemudian alamat atau tempat tinggal saya tinggal di Desa Kapoya 1, Kecamatan Subung Tarera. Ada orang Kapoya sini? Ada? Mana? Yang Kecamatan Subung Tarera ada? Coba angkat tangan. Nggak ada? Nggak ada yang dari Subung yang datang itu? Kemudian jabatan saya di sekolah adalah Wakil Kepala Sekolah Utusan Sarpras atau sarana dan prasarana. Kemudian materi yang akan Pak Guru sampaikan pada kesempatan ini di sini adalah cara belajar efektif. Tentunya situasi dengan situasi yang ada sekarang ini, cara belajar efektif di masa pandemi.
Pak Guru bertanya, apa kamu pernah dengar kata belajar? Pernah? Pernah? Oke, mari kita lihat apa kata para ahli tentang belajar. Ini menurut Winkel, dia definisikan belajar begini. Anda bisa baca, Anda bisa simak, tapi juga Anda bisa ikuti apa yang saya sampaikan. Belajar merupakan sebagai suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan sikap. Anda bisa lihat ini, saya beri tanda bold atau dipertebal, menghasilkan perubahan. Itu berarti bahwa ketika Anda belajar, kemudian tidak ada perubahan, Anda bukan belajar. Anda cuma menjalankan status Anda sebagai siswa, tetapi tidak belajar. Karena belajar dia bilang tadi, ada interaksi, kemudian terjadi perubahan atau menghasilkan perubahan. Nah, ketika Anda belajar kemudian tidak ada perubahan, mulai dari yang tidak tahu menjadi tahu, atau tidak tahu menjadi tidak tahu, atau lebih tidak tahu lagi, maka Anda bukan belajar. Anda hanya menjalankan status Anda sebagai siswa. Orang bilang datang sekolah tidak ada tujuan. Nah, kemudian ada orang juga mengatakan bahwa belajar adalah kesempatan. Kesempatan untuk mengeksplorasi diri atau mengadakan pendidikan, atau ingin mencari tahu untuk menjadi yang lebih baik. Kemudian tadi dia bilang belajar yang efektif. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kata efektif berkaitan erat dengan kata efek. Efektif berarti menimbulkan akibat, manjur, baik, dan berat. Saya beri tanda bold atau saya tebalkan di sini, ini berhasil. Tadi disampaikan materi kita cara belajar yang efektif. Berarti cara belajar yang baik atau berhasil. Oke, adik-adik dari yang disampaikan tadi bisa paham? Bisa paham? Kalau begitu Anda sudah tahu apa itu belajar. Bolehkah satu orang bisa kemukakan singkat saja apa itu belajar? Bisa? Ada satu? Tidak bisa? Tadi dibilang ketika Anda belajar kemudian tidak ada perubahan, tidak ada pembaruan, dari yang tidak tahu menjadi lebih tidak tahu lagi, maka Anda itu bukan belajar. Anda cuma datang di sekolah tetapi tidak ada tujuan. Anda hanya menjalankan status Anda sebagai siswa. Orang dia sebagai siswa. Oh, pelajar dia, pelajar dia. Oke? Saya ingin tahu. Setelah Anda tahu, pahami apa itu belajar. Minimal di pikiran Anda sudah ada satu kata yang tersirat di dalamnya. Dan lewat pikiran yang Anda simpan di kepala saat ini, berdasarkan Anda tahu apa itu belajar, Anda berkomitmen ke depan. Satu kata, saya ingin tahu buat adik-adik. Misalnya, gagal, sukses, berhasil.
Jadi saya cuma butuh satu kata yang ada di pikiran Anda. Ketika Anda bisa menginformasikan itu kepada kami, maka kami bisa mengambil sampel bahwa adik-adik di rumah juga seperti ini. Bisa? Satu kata, gagal, sukses, berhasil, berdasarkan belajar. Oke, ada? Satu orang, tiga. Saya butuh 3 orang. Perwakilan PKJ, mana? Angkat tangan. Mana? Coba tadi. Yang perempuan, apa yang ada di pikiran, di benak Anda setelah Anda dengan belajar? Apa? Laki-laki di depan apa? Gagal, sukses, berhasil, lulus atau berhasil. Yang UPW, mana UPW? Coba ini. Apa yang ada di benak Anda atau pikiran Anda saat ini setelah Anda dengar belajar? Sebab banyak saat ini banyak orang datang di sekolah dia tidak tahu apa tujuannya. Setelah Anda belajar, Anda mau sukses atau gagal? Sukses. Ya. Satu lagi, yang laki-laki di depan. Apa yang ada di pikiran Anda? Sukses. Iya. Oke, terima kasih. Saya bisa membaca pikiran Anda dan kerinduan Anda terhadap belajar di SMK Negeri 1 Jadi banyak dan kesemuanya di sini berharap sukses. Nah, ketika Anda mau sukses, itu bukan datang sendirian. Ketika Anda mau sukses, itu tidak datang cuma-cuma. Ada upaya, ada usaha dalam rangka mengikuti kegiatan proses belajar mengajar, baik di rumah, baik di sekolah atau di rumah. Apalagi di situasi pandemi seperti ini. Semua berkerinduan untuk sukses. Ulang, semua berkerinduan untuk sukses. Betul tidak? Semua di sini tidak ada yang mau gagal. Nah, kalau demikian, mari kita ikuti sama-sama cara belajar yang efektif. Atau tips Anda, tips kita untuk belajar efektif. Dalam hal ini kita belajar, tadi sudah disampaikan ada daring, ada luring, kan? Perhatikan di sini, belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan dan mutu kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Dalam hal ini ketika Anda sukses, Anda memiliki SDM yang unggul, seperti yang Anda sampaikan tadi. Dan untuk mencapai belajar yang efektif, tentu saja dalam proses belajarnya harus dilakukan dengan baik dan benar. Jadi itu yang saya sampaikan di muka tadi. Anda mau sukses, itu tidak cuma datang cuma-cuma, tetapi ada proses di sana. Ada proses yang Anda harus lewati di SMK, dalam hal ini di SMK Negeri 1. Nah, berikut ini adalah tips belajar yang baik dan benar. Yang pertama, belajar kelompok. Mungkin Anda berpikir, belajar kelompok bagaimana? Sementara kita di situasi pandemi, sementara kita
dibatasi untuk tatap muka, mau bentuk kelompok, bagaimana? Saya mau tanya, Anda sudah ada grup? WA? Sudah? Nah, itulah kelompok Anda. Jadi kelompok tidak harus ada secara fisik seperti ini. Bisa juga melalui fasilitas internet, grup WA, bisa juga ke Zoom meeting, bisa juga ke classroom, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu sudah bisa dikategorikan sebagai kelompok. Ada kan di kelas-kelas, ada tuh? Ada? Oke. Mari kita lanjut. Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan. Mengapa? Karena ditemani oleh teman-teman dan berada di rumah sendiri sehingga dapat lebih santai. Jadi itu yang dimaksud dengan belajar kelompok. Tetapi karena situasi pandemi, bukan lagi kelompok secara fisik hadir bersama-sama seperti ini, tetapi melalui virtual atau melalui grup-grup yang sudah di sekolah daring. Kemudian, namun sebaiknya tetap didampingi oleh orang dewasa seperti kakak, paman, bibi atau orang tua agar belajar tidak berubah menjadi bermain. Sebab pengalaman ketika Anda belajar sendiri di rumah menggunakan HP, justru Anda cuma main game. Kemudian lanjut. Nah, belajar kelompok ada baiknya. Jadi ada lebih guna untuk belajar kelompok. Mengajak teman yang pandai dan rajin belajar agar yang tidak pandai jadi ketularan menjadi pintar. Jadi ada sharing di sana, ada saling membagi ilmu. Nah, tentunya lewat kelompok. Apakah kelompok WA, Anda sendiri bisa bentuk kelompok. Kemudian dalam belajar kelompok, kegiatannya adalah membahas pelajaran yang belum dipahami oleh semua atau sebagian kelompok belajar, baik yang sudah dijelaskan guru maupun yang belum dijelaskan guru. Tidak usah terlalu rumit. Ketika guru memberikan materi, ada yang kurang jelas, Anda sendiri melalui grup yang Anda sudah buat, Anda diskusikan di sana. Kemudian tips yang kedua adalah rajin membuat catatan intisari pelajaran. Nah, bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana, sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. Jadi ada sedikit catatan, ada intisari dari pelajaran. Kemudian Anda harus ingat bahwa baca di sini. Namun catatan tersebut jangan dijadikan media mencontek karena dapat merugikan diri Anda sendiri. Jadi catatan-catatan singkat itu atau ringkasan intisari dari sebuah pelajaran itu jangan Anda jadikan sebagai media untuk menyontek. Kemudian tips yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Nah, perhatikan di sini, untuk mencapai suatu tujuan biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Oleh karena itu, ada baiknya kita membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan. Nah, itu ada perencanaan. Anda sendiri yang buat itu perencanaan. Oh, ini nilai saya rendah. Ini belum maksimal. Ini belum jelas. Nah, Anda buat perencanaan itu. Kemudian sesuaikan target pencapaian dengan kemampuan yang kita miliki. Buat rencana belajar yang diprioritaskan pada mata pelajaran yang lemah. Anda sendiri yang buat prioritas. Oh, ini mata pelajaran agak kurang kita penilai atau agak lemah.
Nah, Anda buat rencana. Anda buat rencana sendiri, catatan di rumah, kita mesti belajar ini. Kemudian, buatlah jadwal belajar yang baik. Nah, di SMP kan ada jadwal belajar kan? Jadwal pelajaran, ada apa? Nah, tapi ini jadwal belajar dalam hal ini di rumah. Anda sendiri yang buat. Anda yang buat jadwal. Oh, hari Senin saya belajar ini. Hari Selasa ini saya belajar. Sambil mengikuti jadwal pelajaran yang dikeluarkan oleh sekolah. Kemudian, tips yang keempat, disiplin dalam belajar. Nah, apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Jangan terang sedikit pun terang tidak jalankan. Nah, seperti atau contoh, belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil main-main dengan konsentrasi penuh. Nah, itu disiplin dalam belajar. Anda belajar cuma di samping Anda ada smartphone, ada HP, Anda cuma bingung-bingung dengan game, atau sementara daring di sekolah, di samping Anda ada permainan game. Nah, itu berarti Anda tidak disiplin dalam mengikuti pelajaran, dan itu tidak konsentrasi. Kemudian jika waktu makan, mandi atau ibadah atau sebagainya telah tiba, maka jangan lagi ditunda-tunda. Jadi ketika Anda jam makan jam 7 malam, makan jam 7 malam. Karena sesudah jam 7, Anda sudah ada jadwal yang Anda buat sendiri. Kemudian lanjutkan belajar setelah melakukan itu. Seperti tadi, kalau makan langsung lanjutkan, mandi lanjutkan lagi. Bermain dengan teman atau game dapat merusak konsentrasi belajar. Nah, ada yang main-main game di rumah di sini? Jangan berdusta ya. Jujur, Anda harus jujur. Yang main-main game di rumah, angkat tangan. Yang main game, yang selalu atau ketagihan dengan game, tidak masalah. Tetapi harus disesuaikan dengan status Anda sebagai siswa. Seperti tadi, belajar harus belajar. Jangan belajar sambil bermain game. Kemudian sebaiknya kegiatan bermain juga dijadwalkan dengan waktu yang cukup. Nah, perlu juga untuk bermain. Anda tahu di jadwal di sana. Tadi kan ada buat jadwal. Tidak masalah, Anda tahu di sana. Jam sekian kita bermain. 1 jam kita bermain dengan teman-teman. Tapi di situasi pandemi 1 jam kita bermain game. Tidak masalah. Tapi ada batasnya. Kemudian, jika bermain video game, sebaiknya pilih game yang mendidik dan tidak menimbulkan rasa penasaran yang tinggi ataupun rasa kekesalan yang tinggi jika kalah. Ada tuh bermain game so kalah, mau berusaha terus sampai mau menang. Banyak tuh begitu. Ya. Ner juga seperti itu. Tetapi Ner ketika ada jam kerja atau jam mengajar, abaikan itu. Abaikan itu, tinggalkan itu. Kemudian bermain dengan teman atau game dapat merusak konsentrasi belajar. Nah, yang tadi. Nah, menjadi aktif, bertanya dan ditanya. Jadi kalau dikasih kesempatan bertanya, silakan bertanya. Menjadi aktif untuk bertanya dan ditanya. Jadi ketika pelajaran sudah selesai, kalau diberi kesempatan dulu untuk bertanya. Tetapi juga Anda harus aktif ketika ditanya. Nah, jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakan itu.
Jadi kalau belum jelas, bertanya. Pas apa yang kamu boleh bertanya? Sini. Pertama, Pak Guru. Kedua, teman. Kemudian bisa bertanya ke kakak kalau sementara Anda membuat tugas di rumah. Tanyakan sama kakak, bisa. Atau bisa juga ke orang tua. Jadi ketika Anda belajar di rumah atau di mana saja, ada hal-hal yang belum jelas, silakan Anda bertanya. Mau bertanya kepada siapa? Nah ini bertanya kepada guru, kepada teman, kepada kakak, kepada orang tua. Kemudian, jika bertanya, bertanyalah secukupnya dan jangan bersifat menguji orang yang kita tanya. Banyak orang bertanya pura-pura, dia tahu dia pura-pura mau bertanya. Ternyata dia mau menguji kepada orang yang dia tanya. Jangan seperti itu. Kemudian semakin banyak ditanya, maka kita dapat semakin ingat dengan jawaban. Dan apabila kita juga tidak tahu jawaban yang benar, maka kita tidak dapat membahasnya bersama-sama dengan teman. Artinya, semakin banyak Anda tanya, semakin banyak Anda tahu. Tetapi jangan seperti tadi, mau bertanya ternyata mau menguji kepada orang yang ditanya. Itu tidak baik, tidak baik itu. Ada orang pintar bilang semakin banyak yang Anda tahu, semakin banyak pula yang Anda tidak tahu. Ada seperti itu. Sehingga ketika Anda diberi kesempatan untuk bertanya, maka bertanya yang betul, jangan cuma bersifat menguji. Nah, karena di sini kita belajar. Sebab belajar itu tidak akan habis. Orang bilang semakin banyak yang Anda tahu, semakin banyak pula yang Anda tidak tahu. Anda paham itu? Jadi ketika Anda sudah banyak Anda tahu, masih banyak juga yang Anda tidak tahu. Karena itu belajar dan belajar dan belajar dan belajar. Oke? Bisa lanjut? Nah, tips yang keenam, belajar dengan serius dan tekun. Nah, perhatikan di sini. Ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Kalau melalui virtual, silakan Anda catat inti-inti sehari yang disampaikan oleh guru. Mengapa? Karena catat yang penting karena bisa saja hal tersebut tidak ada di buku dan nanti akan keluar saat ulangan atau ujian. Nah, dan itu ada ketika guru menjelaskan. Di catatan tidak ada, di buku cetak tidak ada. Tapi ketika guru sampaikan, tersirat di sana intisari pelajaran itu, sehingga sangat penting untuk catat. Tetapi belajar dengan serius dan tekun. Kemudian ketika waktu luang baca kembali catatan yang telah dibuat tadi dan hafalkan sambil mengerti. Tidak ada artinya Anda hafal kalau tidak dimengerti. Pahami, kemudian hafal, pahami dan mengerti. Kemudian jika kita sudah merasa mantap dengan suatu pelajaran, maka ujilah diri sendiri dengan soal-soal. Jadi ketika Anda sudah lalui proses tadi, Anda sendiri yang buat. Kita mengetes, bikin soal sendiri, kemudian catatan dan jawaban lain disingkirkan. Anda jawab sendiri. Itu menguji diri sendiri. Setelah soal dikerjakan, periksa jawaban dengan kunci jawaban. Nah, yang tadi. Nantinya Anda ke depan ada yang namanya bank soal. Nah, Anda disuruh buat soal dan jawaban. Nah, Anda lagi bukan di SMP. Kalau di SMP lebih banyak pertanyaan apa?
dan apa. Tetapi ketika Anda sudah di sekolah, pertanyaannya sudah berbeda. Mengapa dan bagaimana? Kemudian jelaskan. Begitu Pak Kurikulum di SMA, dia punya bentuk pertanyaan. Ya, kalau di SMP apa? Kalau di sini sudah lebih tinggi lagi dia. Mengapa? Bagaimana? Coba jelaskan. Nah, seperti itu. Kemudian pelajari kembali soal-soal yang salah jawab. Jadi ketika Anda bikin soal sendiri, kemudian Anda lihat salah, Anda langsung jawab walaupun soal dibuat sendiri. Nah, kemudian tips yang ketujuh, hindari belajar berlebihan. Ini juga yang penting. Perhatikan di sini. Jika waktu ujian atau ulangan sudah dekat, biasanya kita akan panik jika belum siap. Ketika bilang besok mau ujian, wow, batalnya, wow, mati aku. Betul enggak? Perhatikan sini. Jalan pintas yang sering dilakukan oleh pelajar dalam hal ini kamu di sini. Yang belum siap adalah dengan belajar hingga larut malam, kadang sampai pagi. Bukan belajar, tetapi membuat contekan. Kan pengalaman itu kalau belajar di rumah, di sekolah terus. Nah, jadi dia suruh belajar sampai pagi. Malah ada yang nak belajar, dia bikin ringkasan, dia bawa jadi lupa speak akan. Betul enggak? Betul enggak? Karena itu sebaiknya ketika akan ujian tetap tidur tepat waktu, karena jika begadang semalaman akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan kita. Jangan nanti sebelum ujian besok baru mau belajar atau bikin catatan sehingga mau sudah tidur. Nah, mari kita ikuti proses-proses tadi. Kemudian tips yang ke-8, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Hindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian. Kemudian, mencontek dapat membuat sifat kita curang dan pembohong. Nah, tanpa disadari kita sedang membentuk sifat curang dan pembohong. Hindari menyontek. Betul enggak? Kebohongan bagaimanapun juga tidak dapat ditutupi terus-menerus dan cenderung untuk melakukan kebohongan selanjutnya, untuk menutupi kebohongan selanjutnya. Nah, ketika kita lakukan itu secara berulang-ulang, kita menutupi kebohongan dan memberi peluang lagi kita untuk membohongi ke depan. Ingat, tanpa disadari kita sedang membentuk itu dalam diri kita. Jangan. Lebih baik jujur dan malu daripada tidak jujur, kemudian kita yang akan rugi. Betul enggak? Lebih baik dapat nilai standar dijawab dengan jujur daripada dapat nilai 9 kemudian tidak jujur. Betul enggak? Lebih baik jujur tapi terpuji daripada tidak jujur tetapi mengecewakan. Kemudian anggaplah dengan nyontek pasti akan ketahuan guru. Jadi ada tips di sini. Jadi anggaplah dengan menyontek pasti akan ketahuan guru dan memiliki masa depan sebagai penjahat apabila kita melakukan kecurangan. Nah, bayangkan itu. Jadi anggaplah orang menyontek itu guru Dahlia. Dan ketika kita menyontek itu seperti kita melakukan kecurangan. Pertanyaan, guru mau dari mana menyontek sementara orang belajar daring? Asal orang menyontek bagaimana? Anda tidak bisa bohongi kami guru-guru. Ketika buat soal, Anda buat jawaban, kemudian Anda share ke teman-teman. Ada apa? Ini jawaban. Kamu share secara japri. Kamu japri ke teman-teman. Kamu japri.
Oh, Pak Jubaida ke rekaman. Kamu japri lagi Pak Anton. Atau kamu japri lagi Pak Anton Tony. Nah, jangan seperti itu. Walaupun kami pun tidak melihat, tetapi ingat yang tadi. Tanpa disadari Anda sedang membangun kecurangan masa depan dan akan terbentuk sikap dan sifat ketidakjujuran. Kemudian, jadilah seorang pemimpin. Latihlah rasa tanggung jawab. Apabila guru meminta bantuanmu untuk mengerjakan sesuatu, misalnya membersihkan kelas, jangan ragu untuk menerimanya. Ajak beberapa teman. Jadi ketika disampaikan ini, guru minta tolong, Anda harus bantu. Tetapi juga Anda bisa menjadi pemimpin di sini karena Anda bertanggung jawab. Tergambar di mana Anda bertanggung jawab dan menggambarkan sebagai seorang pemimpin. Yang ini, ajak beberapa teman. Jadi Anda yang menjadi motivator di sana, Anda yang gerakkan di sana. Panggil teman-teman, kemudian Anda lakukan secara bersama. Kemudian tips yang berikut, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Bagaimana mungkin mau dengar sementara orang di daring dan ada orang dia? Nah, jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru apabila kamu mengetahui jawabannya. Jangan mengganggu guru, jangan menunggu guru untuk memanggil kamu untuk menjawab pertanyaan. Kemudian tips yang berikut, jangan malu untuk bertanya. Kalau tidak tahu silakan bertanya. Semakin banyak Anda tanya, semakin banyak Anda tahu. Selalu ajukan pertanyaan kepada guru apabila tidak mengerti tentang sesuatu hal, seperti yang tadi kan. Kemudian tips yang berikut, kerjakan PR. Apa itu PR? Pekerjaan rumah, pintar semua. Kerjakan PR dengan baik. Nah, ada guru tanya, Manohara bikin PR? Tidak, Pak Guru. Kenapa? Tidak buat? Bermacam-macam alasan. Jaringan lambat, HP rusak, tidak ada data, tidak ada HP, dan lain-lain. Ingat, jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. Selanjutnya, jangan malas mengerjakan PR dengan alasan lupa atau menunda-nunda mengerjakannya. Nah, tips yang berikut, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Jadi ketika ada pelajaran sudah disampaikan, Anda harus ulang juga belajar di rumah. Nah, selalu mengulang pelajaran yang diajarkan. Karena nanti sewaktu ada ulangan, jadi tidak banyak yang harus dipelajari. Itu memudahkan bagi Anda. Kemudian cukup istirahat dan makan dan bermain. Cukup istirahat, makan dan bermain. Jangan sok belajar kemudian sudah makan, sudah istirahat, atau ketika belajar lupa makan. Nah, semuanya dilakukan secara berimbang. Setelah selesai belajar, kita sering ingin cepat-cepat bermain dan melupakan segala hal penting lainnya. Contoh kata tadi, makan dan istirahat. Nah, di seterusnya, kemudian tips yang berikut, banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Nah, ini yang menarik. Oh, pelajaran ini saya nggak suka. Kalau di kelas dulu ada yang bolos, banyak. Apalagi kalau pelajaran matematika, kan? Siapa yang suka pelajaran matematika? Ada. Ini Pak Guru. Saya wakil ketua ini matematika.
Nah, apabila kamu tidak menyenangi suatu pelajaran, nah, contoh seperti matematika ini. Ya. Kemudian banyaklah melatih. Coba Anda latih diri Anda sendiri supaya pelajaran yang disampaikan, apalagi pelajaran yang Anda tidak suka, bisa Anda sukai seterusnya. Kemudian cari seorang pembimbing yang baik. Nah, pembimbing yang baik bisa juga dari rumah, tentu dari orang tua. Sebab orang tua tidak mungkin mengajarkan yang tidak baik kepada Anda. Nah, seterusnya lokasi dan situasi yang kondusif. Nah, kalau mau belajar melalui daring, jangan di tanpa makan atau di warung sudah mulai belajar. Jangan seperti itu. Harus punya tempat khusus. Nah, jangan di jalan untuk belajar. Ada di mana ini? Kalau di jalan, di rumah kalau di jalan. Jangan, harus di rumah. Atau sementara makan belajar. Jangan. Kita melakukan itu. Kemudian hindari sikap tidak jujur yang tadi kan sudah disinggung juga toh. Kemudian tips yang berikut, mulailah dari hal yang kecil. Bagaimana mungkin Anda mau tahu hal yang besar sementara hal yang kecil Anda belum tahu? Nah, mulailah belajar topik yang paling Anda sukai atau paling gampang. Kalau menjawab pertanyaan gampang, jawab dulu yang gampang. Nah, seperti itu. Itu contoh simpel saja. Nah, materinya agak panjang, nanti singkat. Nanti materinya dia punya video, kemudian dia punya PowerPoint, nanti di-share. Kemudian fokus, kita harus fokus untuk belajar seperti tadi. Nah, kemudian kalau belajar jangan setengah hati, harus memang fokus. Kemudian tips yang berikut, mohon bimbingannya. Bimbingannya di sini adalah besar. Ini yang penting, terutama dan yang pertama. Ini bimbingannya. Caranya bagaimana? Berdoa, beribadah. Nih, jangan lupa banyak-banyak berdoa. Apalagi situasi seperti ini. Tingkatkan nilai-nilai religius kita, nilai-nilai kerohanian kita. Kemudian menggunakan media atau sumber-sumber yang relevan. Nah, kalau media di sini dalam pembelajaran daring berarti menggunakan HP, menggunakan fasilitas yang lain. Nah, yang relevan bisa menggunakan buku, bahan ajar, bisa menggunakan media Google seperti itu. Nah, kemudian sampai di sini materi kita. Terima kasih dan saya akan memberikan satu soal dan jawaban nanti dikirim di grup kelas masing-masing. Nanti wali kelas yang share atau kirim sama Pak Guru. Nah, pertanyaannya, udah? Mengapa Anda belajar? Mengapa Anda belajar? Yang kedua, tuliskan kendala Anda belajar daring. Jawab, kirim ke wali kelas, nanti wali kelas yang serahkan kepada Pak Guru. Terima kasih, semoga bermanfaat buat adik-adik, dan sebagai pesan, tetap menjaga jarak, memakai masker, dan rajin mencuci tangan. Demikian, terima kasih. Iya, kita beri aplaus. Iya. Pemaparan yang luar biasa yang sudah dibawakan oleh Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana dan Prasarana di SMK Negeri 1 Umuran dengan topik efektif belajar. Ya.
tadi sudah disampaikan oleh pemateri, ada kuis yang perlu Anda jawab, nanti dikirim lewat grup WA. Jadi adik-adik yang ada di rumah, sementara materi berjalan, adik-adik boleh membuat screenshot. Jadi screenshot dan kirim screenshot itu berupa absen. Jadi kalau adik-adik kirim screenshot itu absen adik-adik. Ya. Di samping adik-adik menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh pembawa materi. Tadi Pak pembawa materi ada terkesan adik-adik yang ada di sini, mungkin juga yang ada di rumah belum bisa merekam apa bentuk pertanyaan yang kedua dan ketiga. Silakan diulangi pertanyaan kedua. Ya, ya. Tuliskan kendala Anda ketika belajar daring. Kendala Anda dalam belajar daring. Oke, bisa Ya. silakan? Ya, silakan dulu. Jadi satu, yang pertama, mengapa belajar? Anda belajar. Ah. Yang kedua, tuliskan kendala Anda belajar daring. Oke, disampaikan. Sudah. Disampaikan, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk pemateri kita yang kedua. Semoga apa yang disampaikan adik-adik yang ada di tempat ini dan di rumah boleh menyimak dengan baik dan memberikan feedback lewat WA pada grup kelas masing-masing. Terima kasih. Ya, kita ikuti laporan. Saat ini kami telah selesai mengakhiri kegiatan MPLS kami, dan di saat ini kami akan pulang ya Tuhan. Tuhan tuntun perjalanan kami agar kami bisa tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa kepada. Haleluya, amin.